semuanya, perkenalkan nama aku Danica Muryanovara dengan NIM P1323015 dan aku berasal dari kelas MPC. Nah, pada kali ini aku akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Direct Marketing. Nah, sebelumnya seperti di video kemarin saya juga sudah merangkum materi-materi Direct Marketing. Nah, mungkin langsung aja masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian tentang direct marketing. Nah, direct marketing sendiri adalah pemasaran langsung yang artinya dilakukan tanpa perantara sehingga penjual ini tuh langsung ke konsumen gitu, langsung menawarkan ke konsumen. Lalu contoh dari direct marketing itu ada email marketing, ada WhatsApp marketing, ada push notification, bahkan kalau yang secara langsung itu bisa dengan telepon atau mungkin langsung face to face. Lalu yang selanjutnya, untuk melakukan direct marketing itu kita memerlukan informasi, konsumen. Nah, informasi konsumen itu bisa kita dapatkan melalui, yang pertama kita bisa melakukan market research. Nah, kita itu bisa mencari atau mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan, dari perusahaan atau dari pihak kita, entah itu dalam pelayanan, dalam produk maupun jasa yang kita jual. Lalu mencari apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu yang selanjutnya ada kita bisa memikirkan hal yang akan kita lakukan ke depannya untuk menarik pelanggan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada mencari customer database. Nah, ini tuh yang dimaksud database ini ada data alamat, email, nomor HP, dan apa yang sering dicari atau apa yang sedang diinginkan oleh si customer ini agar kita bisa tahu mengenai prospek customer kita maupun prospek dari produk atau jasa yang kita jual. Lalu yang selanjutnya ada customer database itu tuh punya tujuan. Nah, tujuannya itu ada yang pertama, menjalin hubungan dengan customer baru, lalu berkomunikasi atau interaksi dengan customer, menjaga relationship dengan customer, membangun kembali customer yang sudah hilang atau sudah lama tidak melakukan pembelian, lalu mengetahui waktu yang tepat untuk mengirimkan notifikasi, dan selanjutnya ada efisiensi. Lalu kemudian ada campaign planning proses. Nah, ini ada beberapa poin. Nah, poin yang pertama itu ada specify the objective. Nah, di sini ada kampanye bisa kita lakukan dengan mendorong pernyataan dari prospek customer baru. Lalu yang selanjutnya membujuk pelanggan sebelumnya untuk membeli lagi. Lalu ada melakukan upselling atau menjual lebih banyak produk eh, yang ditawarkan ke pelanggan yang sudah ada. Lalu yang selanjutnya melakukan cross-selling atau menjual produk tambahan ke pelanggan. Lalu dalam hal ini kita bisa menerapkan SMART. SMART ini ada singkatannya ya, ada dari S, M, A, R, dan juga T. Nah, masing-masing ini memiliki arti juga. Yang pertama ada spesifik, itu ada artinya adalah menetapkan satu tujuan yang spesifik. Lalu yang kedua ada M yaitu measurable, yang artinya tidak hanya kuantitas, tapi kita juga memikirkan waktu untuk mencapai hal yang kita inginkan. Lalu yang selanjutnya ada achievable, itu artinya adalah jelas dapat dicapai secara nyata gitu. Jadi kita nggak berangan-angan aja bisa mencapai itu, tapi hal itu tuh beneran bisa kita capai atau enggak. Lalu yang selanjutnya ada realistis. Realistis itu adalah sesuai kenyataan. Lalu yang selanjutnya ada time. Yang terakhir itu time. Ini memiliki arti harus ada ketetapan waktu atau deadline gitu agar kita itu nggak molor-molor terus. Lalu di poin yang kedua ada one stage or two. Nah, ini memiliki arti kalau semisal kita itu udah ada customer lama, itu berarti kita hanya perlu satu kali proses untuk pengiklanan. Namun, kalau kita menargetkan customer baru, itu artinya kita memerlukan tahapan yang lebih complicated atau bisa dibahasakan dua kali proses agar si customer baru ini melakukan pembelian ke kita. Lalu di poin yang ketiga,
itu ada identifying the target audience and where to find them. Artinya, campaign yang kita sampaikan itu tuh mau di mana gitu. Apakah sesuai dengan tempat target kita. Jadi semisal kalau kita menargetkan Gen Z, itu adalah tempatnya ada di sosial media, terutama di TikTok dan juga Instagram atau mungkin bisa di X gitu. Nah, kalau misal kita mau menargetkan generasi milenial atau mungkin orang-orang yang 90-an atau mungkin ke atas, itu kita bisa menargetkannya bisa di koran, bisa di majalah, atau mungkin kalau di sosial media itu bisa di aplikasi Facebook, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, di poin keempat, itu ada select the general communication approach. Nah, ini memiliki arti pilih pendekatan komunikasi yang sesuai. Nah, seperti kalau kita mau eh, komunikasi atau menjangkau konsumen secara luas, itu kita bisa melalui TV, radio, website, spanduk, dan juga surat kabar. Namun, kalau kita mau yang personal atau hanya sedikit, itu kita bisa melalui email, kita bisa melalui notification, atau bahkan kita bisa melalui surat langsung seperti itu. Lalu di poin kelima ada decide on the best timing. Ini artinya kita harus menentukan waktu yang pas atau waktu yang tepat untuk mengirim campaign. Apakah di pagi hari, sore hari, siang hari, atau bahkan tengah malam. Nah, itu perlu kita sesuaikan dengan target customer kita. Dan juga disesuaikan dengan produk atau jasa yang kita jual, seperti itu. Lalu yang keenam, ada produce an outline creative plan. Lalu yang ketujuh ada book media. Jadi book media ini memiliki arti memilih media yang sesuai dengan produk kita seperti bisa di televisi, radio, koran, atau majalah, atau bahkan spanduk seperti itu. Lalu yang di poin ke-8 itu ada produce teach eh, media material. Nah, ini memiliki arti memberikan arahan iklan yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, selain itu kita juga harus siap untuk menyediakan tempat agar pelanggan itu bisa merespon atau membalas dari iklan kita gitu. Lalu yang selanjutnya, yang di poin 9, nah ini adalah prepare to handle respon. Jadi, kita udah mempersiapkan gimana caranya menghandle respon tersebut. Mungkin kita bisa menggunakan bot AI untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan, atau mungkin kita bisa menggunakan customer service seperti itu. Lalu yang di poin ke-10 ada deliver the message gitu. Jadi jangan lupa untuk mengirimkan pesan yang sesuai untuk menjawab si pelanggan tadi. Lalu yang ke-11 ada record the details for measurement and evaluasi. Nah, ini artinya adalah mencatat detail kampanye yang sudah kita lakukan dan itu bisa dilakukan untuk evaluasi ke depannya gitu. Lalu yang terakhir ada acquisition or retention. Nah, ini memiliki arti seberapa baik sih perkembangan pelanggan gitu. Jadi seberapa besar sih pelanggan yang udah kita jangkau, seberapa besar perkembangannya gitu. Nah, ada pun urutan pelanggan yang bisa kita dulukan untuk memperhitungkan atau menghemat faktor biaya gitu dari perusahaan. Jadi, ada beberapa tahapannya. Jadi yang pertama adalah pelanggan yang sudah ada. Maksudnya pelanggan yang sudah ada adalah pelanggan yang memang sudah loyal ke kita atau pernah membeli ke kita. Nah, itu memerlukan biaya iklan yang lebih sedikit gitu, teman-teman. Lalu di yang kedua, urutan kedua itu adalah calon pelanggan yang pernah menghubungi kita. Jadi, karena calon pelanggan ini sudah pernah menghubungi kita, otomatis berarti dia itu pernah tertarik dengan produk atau jasa yang kita jual. Nah, maka dari itu kita mengiklankan produk atau jasa kita itu nggak perlu yang muluk-muluk karena si calon pelanggan ini udah tahu gitu dan udah pernah tertarik juga. Lalu yang terakhir ada pelanggan baru. Nah, di pelanggan baru ini kita memerlukan biaya yang besar untuk melakukan promosi atau iklan karena kita benar-benar harus menjelaskan dari awal gimana sih
produk atau jasa kita, gimana sih pelayanan kita, dan gimana sih caranya agar si pelanggan ini tuh beneran tertarik dengan barang jualan kita, seperti itu. Jadi memerlukan biaya iklan atau biaya promosi yang, lebih besar atau bahkan besar ya, gitu. Lalu yang selanjutnya, mmm, itu ada, poin dari, lanjutannya campaign planning process. Kan tadi udah satu ada specifying the objective, 2 ada one stage or two, lalu ini yang ketiga, oh enggak, ini udah ke enggak kok, ini udah poin yang selanjutnya lagi, ternyata itu ada namanya talking the long term view. Nah, ini ada beberapa poin. Jadi yang pertama ada developing and managing customer relationship. Nah, artinya perusahaan saat ini kebanyakan itu mencari hubungan keberlanjutan dengan pelanggan yang sudah ada. Mereka itu menggunakan strategi yang berfokus pada pelanggan agar dapat memaksimalkan lifetime value. Nah, dalam artian, jadi sebuah perusahaan itu sebenarnya saat ini lebih menjaga relationship dengan pelanggan yang sudah ada, karena semakin kita jaga relationship-nya, maka pelanggan yang sudah ada itu bakalan merasa kalau dia memiliki value tersendiri untuk si produk ini. Nah, maka dari hal tersebut, si pelanggan ini akan merasa kalau dia itu spesial, maka dia akan loyal gitu ke perusahaan. Nah, saat ini perusahaan itu banyak sekali yang melakukan seperti itu ketimbang mencari pelanggan baru ya, karena kembali lagi di poin yang sebelumnya yang aku bilang tadi, yang tentang acquisition or retention tadi, karena mencari pelanggan baru itu biaya promosinya atau biaya iklannya itu jauh lebih besar daripada menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah ada, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada customer retention is the key. Artinya adalah mempertahankan pelanggan yang sudah ada itu adalah kunci. Karena kita dapat mengurangi biaya iklan dan juga menambah keuntungan. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya tadi, kalau dengan kita menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah ada, itu benar-benar mempengaruhi biaya suatu perusahaan gitu. Karena perusahaan akan menjadi lebih hemat dalam sisi segi biaya dan juga bahkan keuntungannya pun yang kita dapatkan bakalan lebih besar gitu karena pelanggan ini tadi tuh udah loyal ke kita seperti itu. Nah, lalu mmm, kita tuh bisa menjaga hubungan dengan pelanggan itu tuh bisa dengan cara yang pertama ada back to your database. Jadi kita bisa tahu cara mendekati serta tahu kebutuhan pelanggan melalui database. Jadi mungkin kita bisa mencari-mencari dengan kita melakukan kuesioner, kita melakukan wawancara secara langsung seperti itu. Agar kita mendapatkan informasi mengenai apa sih yang diinginkan oleh pelanggan saat ini gitu. Apa sih yang sedang tren saat ini, apa sih yang sekiranya bisa menarik pelanggan agar membeli produk kita lagi gitu, bahkan lebih loyal lagi gitu. Lalu yang kedua ada what makes customer loyal. Nah, jadi loyalitas pelanggan itu dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan. Jadi kita harus membuat pelanggan itu merasa puas dengan memperbaiki produk atau layanan kita. Nah, selain itu kita juga bisa memberi benefit ke pelanggan agar mereka semakin loyal gitu. Nah, mungkin benefitnya bisa semacam kalau kita jualan produk itu bisa dengan buy one get one atau mungkin promo bundling seperti itu atau mungkin voucher. Nah, itu bisa meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk kita atau jasa kita seperti itu. Lalu ada what do customer value in relationship? Nah, ini artinya eh, apa yang pelanggan nilai dari produk kita gitu. Contohnya mungkin dengan harganya yang murah atau
barang kita itu mudah ditemukan atau, mmm, pelanggan itu akan berpikir seberapa bisa sih produk kita itu menyelesaikan masalah si pelanggan ini gitu. Kalau ternyata produk kita itu bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan keinginan si pelanggan, nah itu otomatis pelanggan akan menilai bahwa produk kita itu memiliki value yang sesuai dengan keinginan dia, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada poin yang terakhir ada komplain akan menjadi teman baik kita. Nah, maksudnya teman baik itu adalah Eee, komplain itu bisa jadi bahan evaluasi untuk perkembangan kita ke depannya, perkembangan dari perusahaan ke depannya gitu. Karena, komplain dari pelanggan itu harus kita dengar dan juga, kita jadikan bahan evaluasi agar, perusahaan kita itu tuh, semakin baik dan juga, bisa menarik pelanggan bahkan, eee, agar pelanggan itu kayak kasarannya nggak kapok untuk beli ke kita, untuk repurchase lagi ke kita gitu. Karena, ketika pelanggan udah loyal, maka itu kita, harus benar-benar menjaganya dan ketika kita kehilangan pelanggan yang sudah loyal ke kita, itu akan terasa susah sekali untuk mendapatkan pelanggan yang seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada, materi tentang Customer Satisfaction Survey. Nah, jadi dengan survei, itu tuh kita bisa menciptakan komunikasi dua arah, yaitu antara pelanggan dan juga perusahaan, yang dimana itu meningkatkan interaksi sehingga perusahaan bisa mendapatkan informasi mengenai pelanggan secara langsung. Nah, ketika, perusahaan mendapatkan informasi secara langsung, berarti, informasi tersebut akurat adanya sehingga itu bisa menjadikan, sebuah bahan dari perusahaan untuk melakukan iklan, untuk memperbarui produk atau jasanya, untuk meningkatkan layanannya juga, seperti itu. Dan itu sesuai dengan apa yang customer inginkan. Lalu yang selanjutnya ada relationship marketing. Nah, jadi selain memberikan produk atau jasa yang baik, kita juga sebagai pihak perusahaan juga harus membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Mungkin bisa dengan kita berinteraksi dengan melakukan tanya jawab atau kita mungkin mendengarkan saran dan kritikan dari mereka seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada customer communication. Nah, ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada customer care communication, yaitu komunikasi untuk membangun relasi dengan pelanggan. Lalu yang kedua ada sales oriented communication, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk menjual produk secara hard selling. Nah, maksudnya dari hard selling ini gimana? Jadi, penjual akan menawarkan secara langsung mengenai produk atau jasa yang mereka jual gitu kepada si, pelanggan gitu. Jadi nggak melakukan promosi yang atau iklan yang secara lebih halus gitu. Nah, tapi jika customer care communication tadi digabungkan dengan sales oriented communication, itu akan menciptakan, soft selling seperti itu, teman-teman. Lalu di poin selanjutnya ada collecting customer information. Nah, jadi, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada consumer, itu kita bisa, mencari informasinya tentang nama dan juga alamat customer, terus, mungkin bisa dengan jenis kelamin, ya pokoknya data-data seperti itu yang kita butuhkan. Jadi data detail personal si customer. Lalu yang selanjutnya ada transactional information, itu, seperti riwayat transaksi atau mungkin kayak, pelanggan ini tuh habis cari apa aja sih, habis mencari barang apa sih, atau mungkin habis, kira-kira dia tuh lagi cari-cari barang apa, seperti itu. Atau, kita juga bisa mengetahui, tren di kalangan customer atau di kalangan konsumen, maaf. Lalu yang selanjutnya ada how long have they been a customer gitu. Jadi semakin lama mereka menjadi customer sebuah perusahaan, maka itu value mereka akan semakin tinggi. Lalu yang selanjutnya ada property type, yang selanjutnya ada household composition. Itu maksudnya adalah si pelanggan ini tuh single kah atau sudah berkeluarga atau mungkin tinggalnya
ramean atau enggak gitu. Itu digunakan untuk mengidentifikasi peluang yang terjadi gitu. Jadi semisal ternyata si customer kita sudah berkeluarga gitu. Oke, berarti kita bisa mengidentifikasi peluang mengenai produk seperti susu atau produk yang berkaitan dengan keluarga-keluarga seperti itu. Kalau misal ternyata eh, customer kita itu single gitu. Oke, berarti kita bisa menargetkan identifikasi peluang dari produk yang cenderung untuk individu gitu. Lalu yang di poin kedua ada lifestyle. Nah, itu memiliki arti kayak psikografis on lifestyle. Itu contohnya adalah ada orang yang membeli barang tapi mahal, namun barang tersebut awet dan nyaman ketika digunakan. Tapi ada juga orang yang membeli barang itu murah, tapi dia itu berpikir bahwa barang ini tuh memiliki fungsi yang sama dengan barang yang mahal tadi. Tapi di satu sisi mereka itu tidak memikirkan kenyamanan ataupun keawetan dari barang tersebut gitu. Jadi kemungkinan besar atau ada kemungkinan si customer yang memilih membeli barang murah itu akan lebih sering membeli barang tersebut gitu karena barang tersebut tadi nggak awet atau bahkan mudah rusak atau nggak nyaman ketika digunakan gitu. Lalu yang selanjutnya ada B2B information atau business to business information. Nah, itu yang pertama ada business type, lalu yang kedua ada company size. Company size ini termasuk jumlah karyawan atau turnover karyawan. Turnover ini adalah keluar masuknya karyawan dari perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada age atau umur perusahaan. Nah, semakin lama umur perusahaan, suatu perusahaan, maka itu akan semakin tinggi juga value-nya. Lalu yang selanjutnya di poin yang terakhir, karena dari tadi kita itu udah membahas tentang kuesioner, terus tentang gimana cara cari data si customer gitu. Nah, berikut ini adalah cara membuat kuesioner yang benar. Jadi yang pertama itu adalah make it easy. Jadi membuat kuesioner itu tuh mudah gitu bagi si pengisi, bagi si target. Mudah dalam hal mudah diakses atau mudah diisi, mudah dijawab gitu. Jadi pertanyaannya itu juga nggak susah, diaksesnya itu juga gampang gitu. Lalu yang selanjutnya ada make it relevant. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan itu relevan dengan konsumen gitu. Mungkin sesuai dengan kebiasaan konsumen, sesuai dengan kesukaan konsumen seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada promise benefit. Yang selanjutnya ada jangan membuat desain terlalu meriah gitu karena kalau terlalu meriah, terlalu heboh gitu, nanti malah konsumen itu atau orang melihat itu mungkin bisa ke-distract dan, sehingga jawabannya itu nggak detail dan kita tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus memberikan instruksi yang jelas ya pastinya. Lalu yang selanjutnya adalah, eee, break it up atau memiliki arti jangan menggabungkan semua topik menjadi satu gitu karena, mmm, lebih baik itu dijadikan beberapa kuesioner gitu ketika ketika, topik yang kita tanyakan itu berbeda. Lalu, jangan bikin ribet si pengisi ini tadi. Intinya pokoknya kita harus memudahkan yang mengisi. Lalu yang selanjutnya adalah ubah pertanyaan ke opsional apabila terdapat pertanyaan yang sensitif. Nah, lalu ini poin terakhir banget. Alasan utama kita mengumpulkan data itu untuk apa sih? Itu agar bisa melakukan segmentasi pelanggan. Lalu yang kedua, agar perusahaan bisa menawarkan produk yang lebih sesuai. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah tanpa data yang akurat, direct marketing itu nggak bisa kita lakukan, teman-teman. Nah, eh, jadi itu tadi mungkin rangkuman dari materi direct marketing yang saya punya. Jadi, kurang lebihnya mohon maaf. Eee, Terima kasih untuk penugasan ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah melihat video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Pak Lutfi untuk penugasannya. Sekian dari saya. Terima kasih.